Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik. Wih, apa kabar lagi nih? Ketemu lagi dengan Kak Oki. Nah sekarang Kak Oki mau bicarain hal yang paling mendasar dari kita mengikut Tuhan Yesus. Apakah itu Kak Oki gitu kan? Nah, dengerin ya. Judulnya mengasihi. Pasti bingung ya adik-adik ya. Mengasihi. Nah, adik-adik, sebelum kau mulai baca firman, siapa yang di sini kemarin dibully? Aku juga kak, gitu. Koki juga kak. Wah, Koki udah tua, tetap aja dibully. Iyalah, gitu. Tapi enggak. Gini adik-adik, bagaimana cara mengatasinya supaya kita tetap mengasihi orang itu yang membuli aku, yang membuat aku kesel. Atau kamu merasa sebel, marah sama papa mama, sama kakak adik kamu, sama orang yang bantu-bantu kamu di rumah, asisten kamu, sama guru kamu. Waduh, cara mengatasinya nih supaya kamu tidak jadi lekas tua dan sakit-sakitan, terus kamu diberkati sama Tuhan Yesus adalah kamu harus tetap mengasihi. Amin. Nah, ini ada ayatnya. Tunggu ya. Maaf ya Kak Oki, rambutnya acak-abuk. Kita buka di Matius 5. Matius 5 ayat 44 ya. Tapi Kak Oki baca dari 43 deh ya, oke ya. Nih, dengerin dulu nih. Ini kata dunia nih, firman Tuhannya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Benci. Kak, aku benci banget sama orang itu. Lihat mukanya males, kesel, marah. Kak Oki ngalamin. Waduh. Terus gimana caranya? Tadi dulu, sebab. Tapi Tuhan Yesus ngomong begini nih. Tetapi aku tuh Tuhan Yesus berkata kepadamu. Keren ya Tuhan Yesus nih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gimana coba? Tampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Kata Tuhan begitu. Sebel nggak? Wah, susah Kak. Susah. Nah adik-adik, gini ya, Kak Oki kasih tahu ya. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus dijalanin. Amin. Kalau tidak dijalanin, kita dapat hukuman dari Tuhan. Kesel. Marah, ya marah. Tapi dia bully aku Kak. Iya, aku ngomongin, difitnah, ngomongin dari belakang. Kesel. Aku juga ngalamin adik-adik. Nggak tahu apa-apa, nggak ada angin, tiba-tiba diomongin. Begitu kan adik-adik kan? Tapi ini perintah Tuhan. Kamu harus berdoa. Doain orang itu. Nah, doainnya gimana Kak? Nih, dengerin. Ini yang paling berat pelajaran ini. Tapi kamu harus melaksanakan ini. Kalau tidak, kamu tidak dikenan sama Tuhan. Mau nggak dikenan sama Tuhan? Enggak kan? Nah, kita buka Amsal. Amsal 16 ayat 7. Nih. Kamu tidak mengasihi, kamu tidak dikenan sama Tuhan. Biasanya orang yang tidak mengasihi, dia punya akal untuk menjatuhkan orang lain. Caranya gimana ya? Dia kumpulin orang, terus dia jadi gosip, dia punya rencana-rencana jahat. Biasanya ketahuan. Tuhan tidak suka sama orang seperti itu adik-adik. Ya, dengerin. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Baca lagi ya. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Mau berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan mau kita berdoa untuk musuh-musuh kita yang kita sebelin di sekolah, di teman bermain.
Mungkin kalian adik-adik tidak diajak lagi bermain. Nggak usah temenin Oki yuk, kita musuhan aja yuk sama dia. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah kasih salam, nggak usah begini begitu, jangan diajak main. Pernah kan gitu kan adik-adik kan? Kesel kan? Merasa ya dikucilkan kan? Ya aku sendiri deh, nggak punya temen deh. Dengerin adik-adik. Apa kata Tuhan? Ya, yang pertama, kalau kamu digituin, kata Tuhan, kamu harus berdoa. Doain itu supaya kamu dikenan oleh Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik supaya kamu didamaikan dengan orang-orang itu. Tapi Kak, dengerin. Tapi Kak, dia tuh jahat Kak. Kalau aku bergaul sama dia, aku jadi seperti dia Kak. Suka mukulin orang, suka ngomongin orang, suka berkhianat, suka apa lagi? Pokoknya jelek dah, suka berantem, suka mau jahatin orang Kak. Aduh, suka nyuri Kak. Aduh, suka nipu, apalagi nipu Tuhan Kak. Dia suka nipu Tuhan. Aduh, serem banget deh. Tapi gini, oke, yang pasti pertama kamu sudah berdoa, doain orang itu, sebut aja namanya. Susah nggak? Susah Kak, ya susah. Tuhan berkati si A, waduh susah banget Tuhan. Tapi kamu harus berdoa. Yang kedua, kamu harus berdoa, Tuhan aku mau didamaikan sama orang itu. Kita berdoa gitu ya adik-adik. Keren kan itu Tuhan kan? Yang ketiga, kalau kamu tidak didamaikan juga oleh Tuhan, yang penting kamu udah berdoa ya. Kamu udah berdoa tapi tidak didamaikan juga, dia malah tambah jahat sama kamu, ya sudah, tinggalkan aja. Ada ayatnya. Nah, 1 Korintus 15. Tunggu ya, aku cari ya. Tadi catatannya ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Pasti adik-adik udah tahu deh. Nih, 1 Korintus 15 ayat 33. Oh, nih, janganlah kamu sesat. Kata Tuhan tuh. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya sudahlah. Yang penting kamu sudah doain, udah sebut itu nama orang itu ke Tuhan dan minta didamaikan. Kalau sudah berdoa berulang kali, tidak juga ada perubahan dari orang itu atau kamu malah dikucilkan, ya sudah. Kata Tuhan di sini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tinggalin. Ini keras. Ya udah, nggak usah bergaul sama orang-orang yang jahat. Kalau bergaul sama yang jahat, kamu jadi jahat. Kalau kamu bergaul sama yang baik, kamu jadi baik. Kamu bergaul sama orang yang pintar, kamu bakalan nggak mau jadi kamu pintar. Kamu jadi rajin paling nggak. Ya nggak? Kamu gampang mengampuni. Makanya bergaul, cari orang yang benar-benar sungguh-sungguh. Ngapain bergaul sama orang jahat, suka bolos, suka nyuri, suka ngomongin orang, suka gosip? Enggak. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Tuhan, dengar baik-baik. Kalau kalian dibully adik-adik, tetap doain orang itu. Minta pendamaian sama Tuhan. Di Amsal 16 ayat 7. Ya enggak? Kemudian, kalau tidak ada perubahan, 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kamu lihat aja dari jauh. Ya sudah, kalau nggak ditemenin, daripada kamu jadi tambah buruk. Jangan karena pergaulan kamu yang penting punya teman, jangan. Pergaulan punya teman juga harus pilih-pilih di sini. Pilih yang baik, oke? Kecuali kalau Tuhan suruh. Ada misi tersendiri dan kamu sudah kuat di dalam Tuhan. Itu berbeda adik-adik. Oke? Itu beda lagi pembicaranya. Tapi dari sini kamu harus tetap mengasihi orang-orang yang membuli kamu. Balik lagi nih ke di Matius. Oke?
Matius lagi. Matius 5 ayat 44, balik lagi. Kita baca lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang yang menganiaya kamu. Kak, aku tiap hari dibully. Di sekolah aku tiap hari dibully. Gimana cara mengatasinya? Pertama, berdoa udah pasti. Ngadu ke Tuhan Yesus. Kedua, minta didamaikan. Ketiga, jangan bergaul sama mereka. Tapi Kak, aku tiap hari dibully. Pertama bilang dulu sama guru kamu. Kedua, kamu bilang sama papa mama kamu. Oke? Kalau nggak mempan, bilang ke guru-guru sekolah minggu kamu. Oke adik-adik, ini tugas kami sebagai guru sekolah minggu. Ya. Jadi tolong adik-adik, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau kamu nggak enak ke guru kamu, sampai tukang ngadu. Kalau mama kamu juga, nggak apa-apa, nggak bisa juga. Nanti kita diskusikan. Kamu bisa ngadu ke Kak Oki atau ke kakak-kakak yang lain. Oke adik-adik. Oke, sampai di sini tetap berdoain tuh orang dan lihat ada perubahan banyak terjadi. Oke, minta didamaikan dan Tuhan pasti pelihara adik-adik. Oke? Ya, oke. Sampai di sini kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk orang-orang yang iseng kepada kami. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami memberkati mereka. Biarlah perdamaian itu terjadi ya Tuhan. Kami mau berdamai dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya clear ya Tuhan. Semuanya didamaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih yang besar. Biar firman-Mu menjagai kami. Firman-Mu menjagai siapapun yang mendengar dan melihat video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya penjagaan terjadi kepada anak-anak semua. Anak-anak yang melihat ini dan yang mendengar berita ini. Terima kasih Tuhan, kasih yang besar itu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tutup firman-Mu yang hebat dan berkuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Gue adik-adik. Tetap strong, kuat, hebat, dalam bentuk